Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Mari kita masuk ke dalam materinya. Pemisahan campuran terdiri dari destilasi, rekristalisasi, ekstraksi, dan kromatografi. Mari kita masuk ke bagian-bagian dari materi tersebut. Sebelum memasuki materi, ternyata ada keterkaitan mengenai materi ini terhadap ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 53 yang mengatakan bahwasanya Allah menggambarkan bagaimana penciptaan sistem pemisahan alami antara air laut yang asin dan air sungai yang tawar seperti yang terjadi di muara sungai. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep ilmiah mengenai perbedaan densitas dan sanitas air yang mencegah percampuran langsung. Selanjutnya yaitu pengertian dari pemisahan campuran itu sendiri. Pemisahan campuran adalah proses untuk memisahkan komponen-komponen yang ada dalam campuran berdasarkan perbedaan sifat fisik masing-masing komponen. Kemudian masuk ke pengertian destilasi, di mana destilasi adalah metode pemisahan campuran yang mempunyai perbedaan titik didih komponen-komponen dalam campuran tersebut. Kegunaan destilasi adalah yang pertama pemurnian air, pemurnian bahan bakar, dan pembuatan parfum dalam mengekstrak minyak dari bunga atau tanaman. Kemudian masuk ke prinsip kerja destilasi. Prinsip kerja destilasi adalah perbedaan titik didih antara komponen dalam campuran. Campuran yang dipanaskan dengan komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Kemudian uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan yang terpisah dari komponen lainnya. Jenis destilasi ada 4, yaitu destilasi sederhana, destilasi fraksinasi, destilasi vakum, dan destilasi uap. Yang penjelasannya dapat dibaca dalam PPT. Berikut ini ada contoh dari destilasi. Yang pertama ada pemisahan air alkohol, yang kedua ada pemisahan minyak bumi melalui komponen-komponen. Selanjutnya ada pengertian dari rekristalisasi. Rekristalisasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memurnikan zat padat kristalin dengan melarutkan zat yang ingin dimurnikan dalam pelarut yang sesuai, kemudian mengkristalkan kembali untuk memperoleh kristal murni. Kegunaan dari rekristalisasi ini yang pertama pemurnian senyawa kimia dalam laboratorium atau industri kimia. Yang kedua pengolahan bahan-bahan farmasi untuk memperoleh bahan yang murni. Selanjutnya ada prinsip kerja rekristalisasi. Rekristalisasi bekerja dengan perbedaan larutan senyawa yang akan dimurnikan dalam pelarut pada suhu tinggi dan rendah. Pada suhu tinggi, zat akan dimurnikan akan larut sementara pengontrol tetap tidak larut. Setelah larutan didingan, senyawa yang murni akan mengkristal kembali sedangkan pengotor tetap berada dalam larutan. Selanjutnya ada jenis rekristalisasi. Yang pertama ada rekristalisasi sederhana, adalah menggunakan satu pelarut untuk melarutkan zat yang ingin dimurnikan. Yang kedua rekristalisasi dengan pelarut campuran, di mana menggunakan dua larutan campuran untuk lebih melarutkan zat yang ingin diinginkan. Selanjutnya ada contoh dari rekristalisasi, yaitu memurnikan garam dapur dari kotoran dengan melarutkan garam dalam air panas, kemudian membiarkan mengkristal kembali setelah pendinginan. Selanjutnya pengertian dari ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan satu atau lebih komponen dari campuran dengan menggunakan pelarut. Di mana kegunaan ekstraksi yaitu yang pertama pengambilan senyawa bioaktif seperti minyak atsiri dari tanaman. Yang kedua dalam farmasi untuk mengekstrak bahan aktif dari tanaman atau bahan alami lainnya. Dan yang pengelolaan tanaman seperti pembuatan gula dari tebu. Kemudian ada prinsip kerja ekstraksi. Pemilihan komponen dari campuran ke dalam pelarut berdasarkan perbedaan kelarutannya. Ketika pelarut ditambahkan, maka komponen yang terlebih dahulu larut akan berpindah ke dalam pelarut, sementara komponen yang tidak terlalu tetap berada dalam campuran. Jenis ekstraksi yang pertama ada ekstraksi cair-cair, yang kedua ekstraksi padat cair, yang ketiga ekstraksi superkritikal, dan penjelasannya dapat dilihat pada slide PPT tersebut.
Contoh dari ekstraksi yaitu yang pertama ada pemisahan minyak dari air laut. Yang kedua ada pembuatan teh atau kopi yang diekstraksi ke dalam air panas. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan komponen dalam campuran. Kegunaannya, yang pertama ada memisahkan dan menganalisis komponen dalam campuran, seperti obat-obatan atau bahan kimia. Yang kedua, dalam farmasi digunakan untuk memurnikan obat. Yang ketiga ada penelitian kimia untuk menentukan struktur molekul. Selanjutnya ada prinsip kerja dari kromatografi. Kromatografi bekerja dengan prinsip perbedaan kecepatan migrasi komponen dalam suatu campuran berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam dan fase bergerak. Teknik ini banyak digunakan dalam analisis kimia, farmasi, forensik, dan penelitian lingkungan. Jenis kromatografi ada 4. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau TLC, yang kedua ada kromatografi gas atau GC, yang ketiga ada kromatografi kolom, yang keempat ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPCL. Dan penjelasannya dapat dilihat pada slide PP tersebut. Selanjutnya ada contoh dari kromatografi. Yang pertama ada menganalisis kandungan air atau makanan. Yang kedua memisahkan pigmen dalam tinta. Setelah ini ada penjelasan atau video pengantar dari proses destilasi. Mohon perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan destilasi minyak atsiri, di mana ini merupakan alat yang digunakan untuk destilasi minyak atsiri. Yang pertama ada heating meter. Heating meter ini digunakan untuk pemanas. Yang kedua terdapat lampu alas bulat. Ini digunakan untuk menampung pelarutnya. Kemudian ada termometer, dan di sini ini merupakan salting out yang digunakan untuk keluarnya air. Kemudian ini merupakan kondensor pendingin. Nah, yang ini dia merupakan salting in yang digunakan untuk masuknya airnya. Nah, yang ini merupakan penampung dari destilatnya. Nah, untuk prinsipnya sendiri, dia akan melalui proses pemanasan. Nah, dia menghasilkan uap. Nah, uapnya itu diembunkan melalui kondensor ini. Kemudian kemudian nanti akan menghasilkan destilat. Destilatnya ditampung di sini. Ini adalah tempat penampungan untuk hasil destilatnya. Untuk bahannya sendiri kita menggunakannya cengkeh, kemudian air. Kemudian setelah bahan cengkehnya dimasukkan ke dalam lampu alas bulat, alat heating metalnya dinyalakan sampai panas. Kemudian terjadi penguapan dan mengembun. Kemudian destilatnya akan tertampung di sini. Selanjutnya yaitu ada proses video pengantar dari proses rekristalisasi. Mohon perhatikan dan Selamat datang di percobaan kimia anorganik Departemen Kimia Fakultas MIPA UGM. Praktikum Kimia Organik 1, percobaan 5. berikut alat yang akan digunakan.
Siapkan kertas saring, dan saring larutan garam dapur dengan kertas saring. Larutan coklat diambil dan digunakan untuk proses selanjutnya. Timbang padatan kalsium oksida. Masukkan padatan kalsium oksida tersebut ke dalam larutan garam dapur hasil perlakuan awal. Tambahkan larutan barium hidroksida hingga terlihat hendak. Tambahkan lagi hingga larutan jenuh. Tambahkan lagi larutan amonium karbonat 30 gram per liter sambil diaduk. Lakukan dekantasi untuk menyaring endapan. Larutan nitrat dinetralkan dengan larutan HCl 5%. Cek pH kembali dengan kertas lakban. Uapkan larutan sampai kering dan didapatkan padatan berwarna putih. Timbang gelas alergi. Padatan biji bentuk diambil dan dikeringkan kembali dengan oven. Timbang padatan yang sudah kering.
masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ambil lagi asam sulfat pekat secukupnya dan masukkan ke dalam corong pisah. Hubungkan selang dari Erlenmeyer menuju larutan garam dapur. Usahakan ujung selang terendam larutan garam. Buka keran pada corong pisah dan reaksikan asam sulfat dengan garam di Erlenmeyer. Reaksi akan menghasilkan gas dan akan teralirkan menuju larutan garam dapur. Tahap pengaliran selesai setelah tidak ada lagi gelembung gas di dalam larutan garam dapur dan akan terbentuk endapan putih. Timbang gelas arloji dan kertas saring. Saring padatan dengan kertas saring dan usahakan semua padatan diambil dan tersaring. Keringkan padatan dalam oven dan timbang padatan yang sudah kering. Selanjutnya video pengantar terakhir yaitu dari proses ekstraksi. Mohon diperhatikan. Pada kesempatan ini kita akan melakukan ekstraksi minyak kemiri. Alat dan bahan yang digunakan adalah Pada kesempatan ini kita akan melakukan ekstraksi minyak kemiri. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, tali kasur, kemudian boiling flask, kemudian kondensor, kemudian ada soklet ekstraktor, kemudian ada kertas penyaring, dan terakhir bahan simplisia kemiri. Lipat kertas penyaring dengan berbentuk tabung dan di bawahnya ditutup agar simplisia tidak tumpah. Masukkan simplisia kemiri ke dalam kertas penyaring. Kemudian, lipat bagian atas kertas. Ikat kertas penyaring dengan tali kasur agar simplisia tidak bocor keluar, dan saat ekstraksi sudah selesai, selongsong dapat mudah ditarik keluar. Setelah terikat sempurna, masukkan selongsong ke dalam ekstraktor. Lalu, rakit soklet ekstraktor dengan labu didih berada di paling bawah, diikuti di atasnya dengan ekstraktor sokletnya, kemudian yang paling atas kondensor. Pastikan instrumen stabil dan tidak goyang dengan menjepitnya dengan klem.
Sambungkan selang pada kondensor dengan input air berada di bawah dan outlet air berada di atas. Dengan demikian, air pada kondensor akan tersebar secara rata dan selalu berganti. Nyalakan heating mantle 3/4 penuh. Amati proses ekstraksi sampai terjadi 5 kali reflux. Reflux terjadi ketika pelarut pada soklet sudah melewati batas dan akan terjatuh kembali ke labu didih. Berikut merupakan hasil dari ekstraksi dengan soklet. Tuangkan hasil soklet ke dalam labu didih yang lebih besar untuk melanjutkan proses evaporasi dengan rotary evaporator. Siapkan alat rotary evaporator. Semua sudah menyala dan siap untuk dijalankan. Atur suhu sesuai dengan titik didih pelarut dalam kondisi vakum. Ketika sudah mengatur suhu yang diinginkan pada hot water bath, tekan set. Atur seberapa banyak RPM pada mesin. Mesin akan berputar selagi pelarut dipanaskan. Prinsip yang digunakan adalah membuat kondisi vakum pada labu didih dan memutarnya untuk mendapatkan daerah permukaan yang lebih luas dan panas bisa tersebar secara menyeluruh. Pelarut akan menguap dan terkumpul di kondensor. Di sana, fase akan berubah dari gas menjadi cair. Keadaan vakum bisa terjadi karena adanya alat pompa vakum. Setelah beberapa menit saja, pelarut sudah mulai menguap dan terkumpul di receiving flask. Matikan semua mesin bila pelarut sudah menguap dengan sempurna. Tunggu hingga suhu turun agar tidak terlalu panas. Labu didih dapat diambil dan ekstrak minyak kemiri dapat disimpan. Selanjutnya ini menjadi video pengantar terakhir, yaitu mengenai proses kromatografi. Mohon diperhatikan dan diamati secara seksama.